Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema khotbah gereja NDC sepanjang bulan Mei adalah Helper Spirit. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang menurut saya penting untuk kita ketahui bersama. Dan saya beri judul Sealed by the Holy Spirit, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ada satu statement yang penting yang ingin saya sampaikan mengawali perjumpaan kita pada hari ini, saudara. Statement itu adalah Roh Kudus adalah pemberian yang paling penting, yang paling berharga yang diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Yesus. Mari kita baca Efesus pasal yang pertama ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Dictionary of Bible Terms, fungsi meterai pada zaman dahulu itu ada 4. Apa saja itu? Yang pertama adalah membuktikan keaslian suatu benda. Lalu yang kedua, sebagai tanda kepemilikan. Dan yang ketiga, memastikan sesuatu terjamin. Dan yang keempat adalah sebagai tanda otoritas. Nah, dari sini saudara kita tahu apa maksudnya kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Mari kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tadi fungsi meterai pada zaman dahulu adalah yang pertama membuktikan keaslian suatu benda. Oleh sebab itu ketika kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, artinya yang pertama Roh Kudus membuktikan keaslian iman kita. Ketika seseorang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, maka detik itu juga, detik yang sama, Roh Kudus masuk dalam kehidupannya. Mari kita baca Yohanes pasal yang ke-7, ayat 38 sampai ayat yang ke-39. Mari kita baca bersama-sama. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara perhatikan, menerima Roh Kudus adalah bukti keaslian iman kita kepada Yesus. Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, maka Roh Kudus akan masuk dalam hidup kita. Artinya begini saudara, kita percaya Yesus belum tentu Roh Kudus masuk. Loh kok bisa? Bisa saudara, tergantung dari motivasi kita. Ingat, roh itu menyelidiki apakah kita sungguh-sungguh percaya atau percaya Yesus hanya sekedar ikut-ikutan atau ada motivasi yang lain. Kita mau melihat contoh di Alkitab, ada seorang yang bernama Simon. Ini Simon bukan Simon Rasul saudara, tapi Simon tukang sihir. Yang kelihatannya percaya Yesus, namun sebenarnya hatinya tidak sungguh-sungguh percaya. Ada motivasi yang tidak baik yang ada di dalam diri Simon ini. Mari kita baca kisah para rasul. Pasal yang ke-8 ayat 13, lalu nanti kita loncat ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Ayat 13, Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi.
Ketika Simon, ayat 18 ya saudara, kita lompat. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu, menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, kepada Simon, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Saudara perhatikan, Simon itu beriman. Simon itu percaya dan dibaptis. Tetapi itu ternyata bukan percaya yang benar-benar percaya. Simon punya motivasi yang terselubung. Makanya tidak mungkin Roh Kudus masuk dalam diri Simon. Nah ternyata orang Kristen model Simon tukang sihir, itu masih banyak kita jumpai. Sorry to say saudara. Ke gereja tiap minggu, kelihatan percaya Yesus, memberi dirinya dibaptis. Tetapi sebenarnya tidak beriman kepada Yesus. Bahkan punya motivasi yang lain. Saya kasih contoh saudara. Ada orang dibaptis hanya supaya memenuhi syarat yang ditetapkan oleh negara supaya bisa menikah di gereja. Sebelum diberkati, rajin ke gereja, ikut komsel, ikut katekesasi, dan sebagainya dan sebagainya. Setelah dinikahkan, setelah diberkati, tiba-tiba seperti judul film zaman dulu saudara, Gone with the Wind. Nggak tahu lagi rimbanya. Bukankah itu mirip dengan Simon tukang sihir? Percaya Yesus, dibaptis, tapi motivasi bukan beriman kepada Yesus. Punya motivasi yang lain. Bukti keaslian iman seseorang kepada Yesus adalah ketika Roh Kudus masuk dan menguasai hati dan pikirannya. Sehingga ia memiliki kehidupan yang baru dan tujuan yang baru. Tujuan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ini fungsi yang pertama saudara. Fungsi yang kedua, kalau tadi saudara ingat, fungsi meterai yang kedua pada zaman dahulu adalah sebagai tanda kepemilikan. Oleh sebab itu, ketika kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, artinya yang kedua adalah Roh Kudus menandai kita sebagai milik Allah yang berharga. Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita menandai kita bahwa kita ini bukan sebagai orang biasa. Namun kita adalah milik Allah yang berharga. Kita berharga bukan karena baju mahal yang kita kenakan. Kita berharga bukan karena perhiasan yang mahal yang kita kenakan. Kita berharga karena memang kita adalah anak-anaknya. Mari kita baca Roma pasal yang ke-8, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi saudara, Roh Kudus membuat hidup kita yang dulu tidak berarti, terbuang, kotor, berdosa, sekarang menjadi anak-anak Allah yang berharga. Apa yang dikerjakan Roh Kudus menandai kita sebagai miliknya adalah sesuatu yang luar biasa. Karena saya punya keyakinan tidak ada satu orang pun bapak di dunia atau orang tua yang membiarkan anaknya terlantar, yang membiarkan anaknya terlunta-lunta. Oleh sebab itu begini saudara, kita tidak perlu khawatir akan kebutuhan kita. Apa yang menjadi kebutuhanmu sekarang? Sandang, pangan, papan, jodoh, pekerjaan, kesehatan, masa depan, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita tidak perlu khawatir.
selama kita mengikuti prinsip-prinsip firman Tuhan, saya yakin dan percaya, pasti Tuhan akan memelihara dan mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Sebab kita adalah anak-anaknya, miliknya yang paling berharga. Allahku kan mencukupi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Roh Kudus akan menandai kita sebagai milik Bapa yang berharga. Sebagai Bapa, Dia akan mencukupkan segala yang kita perlukan. Yang setuju, katakan amin. Ini yang kedua, saudara. Yang ketiga, tadi fungsi meterai yang ketiga adalah memastikan sesuatu terjamin. Oleh sebab itu, ketika kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, artinya yang ketiga ini adalah Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita pasti akan diselamatkan. Wow, ini luar biasa, saudara. Mari kita baca Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, apa sih maksudnya Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita pasti diselamatkan? Maksudnya begini, saudara. Setelah kita dipilih oleh Bapa, lalu ditebus oleh Anak, kita sekarang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, untuk apa kita dimeteraikan oleh Roh Kudus? Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus supaya rencana Allah yang besar, rencana Allah yang luar biasa untuk menjadikan kita sebagai anak-anak Allah dan ahli warisnya, tidak ada yang bisa menggagalkan. Nggak ada yang bisa, saudara. Jadi Roh Kudus memeteraikan kita, mendatangkan keyakinan bahwa Allah telah menjamin saudara dan saya menjadi milik Allah. Bukan milik dunia, bukan milik iblis, bukan milik siapa-siapa lagi, saudara. Tapi kita adalah milik Allah. Saya akan berikan ilustrasi seperti ini, saudara. Kalau kita beli sebidang tanah atau rumah, setelah kita lihat kondisinya oke, harga cocok, tentunya kita nggak langsung bayar semua kan. Pasti yang kita lakukan adalah kasih DP. Bisa 10%, 20%, tergantung dari kesepakatan. Nah, DP atau uang tanda jadi ini yang menjamin bahwa tanah rumah tersebut akan menjadi milik kita. Tidak bisa pihak penjual menawarkan atau menjual kepada pihak lain. Karena sudah ada DP, sudah ada ikatan dengan kita sebagai pembeli. Ini yang menjamin bahwa kita sebagai pembeli akan memiliki tanah dan rumah tersebut. Dan setelah surat-surat dicek keasliannya, cek planning, cek apalah saudara, banyak yang dicek dan tidak ada masalah, pihak penjual dan pembeli akan bertemu di depan notaris untuk dibuatkan akte jual beli. Dan sekaligus pelunasan atas objek tanah bangunan tersebut. Dan sejak saat itulah tanah atau bangunan kepemilikannya berpindah kepada pihak pembeli. Nah, fungsi meterai Roh Kudus di sini sama seperti itu. Adalah tanda jaminan atau uang muka, down payment. Bahwa kita sudah diselamatkan. Tapi belum penuh. Kenapa? Sebab kita masih ada di dalam dunia. Dan nanti Allah sendiri yang akan melunasi secara penuh, full payment, untuk sebuah keselamatan dan segala macam berkat rohani. Waktu nanti kita ketemu Bapa di surga. Kapan, Pak? Gak tahu saya. Gak usah buru-buru, saudara. Waktunya akan tiba. Setiap kita sudah punya nomor urut. Oleh sebab itu, fungsi Roh Kudus memeteraikan hidup kita adalah suatu karya Roh Kudus yang luar biasa. Karena memberikan kepastian, memberikan jaminan, keselamatan kepada setiap kita. Haleluya, saudara. Ini adalah satu karya Roh Kudus yang luar biasa. Ini yang ketiga, saudara.
Yang keempat, yang terakhir saudara. Tadi saudara masih ingat fungsi meterai zaman dulu. Yang keempat adalah memberikan tanda otoritas. Oleh sebab itu arti kita dimeteraikan oleh Roh Kudus adalah Roh Kudus memberikan otoritas kepada kita. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika kita menerima Roh Kudus, kita menerima kuasa, dunamis, power, otoritas dalam hidup kita. Untuk apa saudara? Untuk menjadi saksi-saksi Yesus. Kuasa dunamis di sini juga memberikan kemampuan kepada kita untuk berani bersaksi bagi Kristus. Sehingga orang yang hilang dapat dimenangkan. Kita juga memiliki kuasa untuk mengalahkan dosa. Mengusir setan dalam nama Yesus. Dan menyembuhkan orang sakit. Ini luar biasa. Dan salah satu contoh Alkitab yang bisa kita jadikan contoh adalah Petrus. Masih ingatkah saudara waktu Yesus ditangkap? Petrus sangat ketakutan. Waktu orang bertanya kepada Petrus, kamu kan bagian dari mereka. Saudara tahu apa jawab Petrus? Sumpah bro, sumpah, swear. Aku gak kenal dia. Petrus bohong. Dan menyangkal Yesus sampai 3 kali. Namun pada waktu Roh Kudus turun ke atas diri Petrus, perubahan secara radikal terjadi dalam hidupnya. Petrus yang cemen berubah jadi berani. Bukan cuma sekedar berani, tetapi menjadi sangat berani. Dan Alkitab mencatat, sekali Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Saudara nanti bisa baca Kisah Para Rasul pasal 2, pasal 3, pasal 4. Penyangkalan 3 kali oleh Petrus ditebus dengan 3.000 orang yang bertobat. Jadi sebenarnya saudara dan saya, kita semua itu juga punya otoritas saudara. Kita punya kuasa, dunamis seperti Petrus. Makanya kalau mau ke toilet malam hari, gak usah takut. Gak usah bangunin suamimu bu. Kenapa? Karena kita punya kuasa. Roh yang ada di dalam saudara lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Kalau ada pembantu kerasukan setan, gak usah undang pendeta pak. Kenapa? Karena saudara punya otoritas, punya kuasa dunamis untuk mengusir setan. Yang setuju katakan amin saudara. Ayat terakhir saudara, ayat terakhir. Efesus 4 ayat yang ke-30. Saudara perhatikan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi saudara perhatikan, Roh Kudus itu pribadi. Dia punya pikiran, dia punya perasaan, dan dia punya kehendak. Ada gereja yang mengajarkan begini, Roh Kudus itu hanya kekuatan, hanya power dari Allah. No, bukan saudara. Roh Kudus itu adalah pribadi. Makanya dia bisa berduka. Tadi Efesus 4 ayat 30 yang tadi sudah kita baca. Oleh sebab itu, jangan dukakan Roh Kudus. Sebab dia sudah memeteraikan setiap saudara. Selamat dimeteraikan oleh Roh Kudus. God bless you.